Oke guys, saat Anda mengetahui akan adanya digikargo atau muatan berbahaya dalam kemasan tentunya kontainer melalui email teks atau EDI file, Anda harus mempelajarinya dengan membuka IM DigiCode volume 1, 2 berikut suplemennya. Kemudian lewat email, EDI file atau Digi Manifest, Anda sudah tahu IMO class dan UN number dari setiap Digi kontainer tersebut. Lalu kita buka buku IM DigiCode volume 2 dan kita akan dapati di sana tabel Dangerous Good List. Berikut keterangannya. 1. UN number, 2. Proper shipping name atau PSN, 3. Class or division atau Digi class number, 4. Subsidiary risk, 5. Packing group, 6. Special provision, 7. Limited and accepted quantity provision terbagi atas 2, 7A limited quantities, 7B accepted quantities, 8 packing terbagi atas 2, 8A instruction, 8B provision, 9 IBC ada 2, 9A instruction, 9B provision, 10 portable tanks and bulk containers ada 2, 10A tank instruction, B provision, 11 emergency schedule atau EMS, 12 storage and segregation atau pemuatan dan pemisahan, 13 properties and observation, dan ditutup kembali dengan kolom 14 UN number. Kita fokus pada kolom 11 yaitu EMS atau emergency schedule. Pada kolom tersebut ada tertulis F fire atau kebakaran, S spillage atau tumpahan. Sebagai contoh, F garis datar A adalah fire schedule alpha dan S garis datar A adalah spillage schedule alpha. Untuk itu kita harus buka buku suplemen halaman 21 yaitu emergency schedule for fire di mana terdapat fire kode alpha hingga fire kode Juliet. Kemudian buka buku halaman 45 dari buku yang sama yaitu Emergency Schedule for Spillage yang terdiri dari Spillage Schedule Alpha hingga Spillage Schedule Zulu. Jadi Emergency Schedule Fire dan Emergency Schedule Spillage ini merupakan petunjuk penanganan dan penanggulangan bila terjadi kebakaran maupun tumpahan muatan dari setiap kontainer Digi tersebut. Kenapa terjadi kebakaran atau fire? Karena adanya kesalahan dalam hal penempatan muatan dan pemisahan muatan. Demikian juga spillage atau tumpahan. Karena cairan muatan berbahaya ini, jika terjadi kebocoran, tumpah ke dek akan membahayakan kru kapal maupun stevedore. Dan jika muatan ini tumpah ke laut, akan terjadi pencemaran lingkungan laut dan mengancam kehidupan biota laut. Hal ini disebut polutan dalam emergency schedule. Untuk itu kita harus benar-benar memahami regulasi dan petunjuk dari IM DigiCode volume 1, volume 2 dan suplemennya. Kita tiba pada kolom 12 yaitu storage and segregation, penempatan muatan dan pemisahannya. Hal utama yang perlu diperhatikan pada pemuatan di kapal yaitu bagaimana menempatkan muatan pada tempatnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh IM DigiCode, yaitu yang pertama muatan berbahaya yang khusus ditempatkan di dek, 2 muatan yang ditempatkan di dalam palka, 3 pemisahan muatan dari muatan yang lain, 4 pemisahan muatan antara palka satu dengan yang lain, 5 pemisahan muatan secara melintang, dan 6 pemisahan muatan secara membujur. Selanjutnya kita melihat segregation table. Di dalam segregation table terdapat keterangan sebagai berikut. 1. Jauhkan dari atau away from. 2. Pisahkan dari atau separated from. 3. Pisahkan dari suatu kompartemen atau pisahkan antar palka atau separated by a complete compartment or hold from. 4. Pisahkan secara membujur dari intervensi kompartemen atau pisahkan antar palka atau separated longitudinal by an intervening complete compartment or hold from. X. Pemisahan jika ada dapat dilihat pada schedule tersendiri. The segregation, if any, is found in the individual schedule.
Sebagai contoh, berdasarkan segregation table, muatan berbahaya yang tidak boleh dimuat secara berdampingan adalah muatan berbahaya kelas 1 dengan kelas 3, di mana muatan berbahaya kelas 1 adalah bahan yang mudah meledak dan muatan berbahaya kelas 3 adalah cairan yang mudah terbakar. Apabila salah satu muatan berbahaya terjadi kebocoran, misalnya muatan berbahaya kelas 3, kemudian menimbulkan kebakaran, dan di sampingnya terdapat muatan berbahaya kelas 1, di mana muatan berbahaya kelas 1 adalah bahan yang mudah meledak. Hal ini dapat menimbulkan ledakan dan sekaligus kebakaran yang sangat luar biasa, dan hal inilah yang disebut konflik antar muatan berbahaya. Dari pengalaman selama menerima muatan berbahaya, DG Containers, Chief Officer saya sudah berpengalaman dalam hal membuat stowage plan yang benar, khususnya saat membuat rencana pemuatan dengan adanya DG Containers serta refor containers yang akan dimuat, termasuk melakukan risk assessment dan membuat poster IMS yang harus ditempatkan pada dinding dek yang mudah dibaca oleh kru dek maupun kru engine. Untuk itu harus selalu melakukan training, education, dan familiarization on board yang disertai drill untuk praktek sebagaimana tertuang dalam SOLAS Regulasi 19 Bab 3. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi Anda sebagai perwira pemula. Thank you so much for watching and don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye for now.